Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pejuang PPG? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ujian untuk tahap 4. Kalau tidak salah tahap 3 sudah ya kemarin waktu hari Minggu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like dan bantu share agar saya makin semangat mengupload video-video terbaru lainnya. Dan jangan lupa juga tonton video sosial kepribadian, ada pedagogi yang umum di situ sudah banyak sekali sesuai dengan penerapan di kelas ya. Baik, kita masuk ke pembahasan kita, factual information. Factual information question meminta Anda untuk mengidentifikasi factual information yang secara eksplisit, tegas, tersurat, atau jelas ya. Dinyatakan dalam passage, factual information fokus terhadap fakta, informasi rinci atau detail, definisi atau informasi lainnya yang dihadirkan oleh penulis. Jenis soal ini meminta Anda untuk mengidentifikasi informasi spesifik yang umumnya hanya disebutkan pada bagian tertentu pada passage. Tidak menanyakan tentang tema yang passage secara keseluruhan atau paragraf. Sering kali jawabannya ditemukan pada satu atau dua kalimat yang saling berdekatan. Kita lihat, ini ada beberapa cara untuk mengenali jenis soal factual information questions. Ini factual information question sering ditemukan berbentuk seperti di bawah ini. Ini yang pertama, according to the passage ya, kemarin FR banyak yang seperti ini. It is stated in the passage ya. Kemudian the passage indicates that. Kemudian which of the following is true. Kemudian the passage mentions that. Selanjutnya, the author's description of X mention which of the following. Yang ketujuh, which of the following is not stated. Yang kedelapan, which of the following is not mentioned. Kemudian, which of the following is not discussed. Dan yang terakhir adalah all of the following are true except ya. Jadi ini adalah ciri-ciri untuk mengenali apakah dia itu jenis soalnya factual information ya, dalam reading ya. Oke, kita lihat ini beberapa tips untuk menjawab soal factual information atau factual information question. Yang pertama, identifikasi keyword pada pertanyaan. Ini sangat penting ya teman-teman. Ini bisa mempercepat kita untuk menjawab soal. Kemudian carilah di passage kalimat di mana kata kunci itu berada. Anda tidak perlu membaca semua passage, cukup mencari keyword saja ya. Jadi ini yang perlu ditekankan. Dalam reading itu sebenarnya keyword yang bisa mempercepat kita menjawab soal-soal readingnya. Kemudian yang ketiga, bacalah atau pahami ide-ide kalimat di mana kata kunci terletak ya. Jadi yang paling bisa dicari dengan cepat adalah di mana letak kata kunci. Anda mungkin juga perlu untuk membaca kalimat sebelum dan sesudah kalimat di mana kata kunci terletak. Yang keempat, dengan membandingkan mencocokkan 4 pilihan-pilihan jawaban. Kalau di kemarin di P3K 5 ya, ini hanya latihan ya teman-teman. Ini saya ambil dari buku TOEFL Longman dan ITP ya. Dengan informasi yang disediakan dalam passage, kalimat di mana letak keyword berada. Pilihlah jawaban yang betul atau ide yang sama dengan yang ada di passage. Yang kelima, kadang untuk lebih memastikan pilihan jawaban, Anda perlu mengeliminasi pilihan jawaban yang salah. Biasanya berbentuk kontradiksi dengan ide yang ada di passage ya. Tapi kalau di tes sesungguhnya, kalau ingin mengeliminasi ya harus betul-betul lincah ya teman-teman. Itu semua harus ada pembiasaan dari teman-teman sekalian
untuk mengeliminasi jawaban-jawaban. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah tanpa eliminasi pun kita bisa yakin dengan pilihan kita atau jawaban kita. Ini ada contoh reading dari TOEFL, saya ambil dari TOEFL ITP. Ya, contoh soal factual information question dalam soal TOEFL ITP yang saya kutip. Teman-teman bisa baca dulu, saya kasih waktu sekitar 1 menit ya. Baca aja dulu, baca cepat saja ya. Silakan. Baik, saya kira cukup. Kalau teman-teman merasa waktunya kurang, bisa di-pause dulu videonya untuk membaca ya. Tapi saran saya, ketika teman-teman nanti ujian, mudah-mudahan saya sudah bilang sebelumnya, sebelum tes pertama tahap 1, kalau kita menemukan teks yang panjang-panjang seperti ini, tidak usah dibaca secara keseluruhan. Cukup kita menggunakan metode skimming atau scanning ya. Itu bisa kita lakukan kalau kita sudah menemukan kata kuncinya. Jadi kita langsung masuk ke soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. All of the following are mentioned in the passage as reason for increased demand for cotton except A. Cotton softness, B. Cotton's ease of processing, C. A shortage of flax and wool, D. The growth that occur in the textile industry. Jadi kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ingat ya, hati-hati ada kata except. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Kalau kita misalnya ujian, kita langsung ke soal, baru kita kembali ke bacaan. Apa yang dibutuhkan di situ? Kata kunci apa yang dicari? Ya. Ini katanya yang disebut dalam bacaan kecuali ya. Coba kita lihat pembahasannya. Ini dia. All of the following are mentioned in the passage as a reason for the increased demand for cotton except. Ini dia. Keywordnya di sini adalah kalimat letak keyword ya. Ini by far the most important United States export product in the 18th and 19th centuries was cotton, favored by the European textile industry over flax or wool because it was easy to process and soft to touch. Ini dia alasannya, alasan kenapa industri kapas itu meningkat. Ini eliminasi, cara mengeliminasinya. Kita lihat yang option A, cotton softness ya. Cotton softness dia sesuai dengan passage. Kenapa? Karena cotton softness sama dengan soft to touch ya. Soft to touch. Dia ini dia. Nih. Berarti sesuai dengan passage ya. Kan yang dicari adalah yang tidak sesuai dengan yang tidak disebutkan di passage. Kemudian yang B, cotton's easy of processing. Dia juga sesuai dengan passage. Cotton easy of processing. Dia mudah diproses. Ini ya, easy to process. Berarti dia yang B juga ini sesuai dengan passage.
Kemudian C, a shortage of flax and wool. Di bacaan dikatakan bahwa cotton ini lebih dipilih dibanding flax dan wool karena mudah diproses dan lembut disentuh. Tidak dikatakan secara eksplisit akan adanya kekurangan atau kelangkaan, ya, ini shortage dari flax dan wool ini ya. Ya. Kemudian ini ya saling berdekatan ya teman-teman. Selanjutnya ada D, the growth that occur in the textile industry. Sesuai dengan passage karena ini the growth that occur in the textile industry sama dengan favor by the textile industry over flax or wool ya. Favor bla 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 over sama dengan favor bla 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 to. Jadi jawaban yang terbaik ada di option C ya. Jadi dia dari sini sampai di sini tadi itu ya, keywordnya ada di sini. Oke, kita lanjut, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. According to the passage, one advantage of Sea Island cotton was its A, abundance of seeds, B, long fibers, C, long growing season, D, adaptability to different climates. Ya, kita kembali ya. Anggap ini kita sedang ujian. Kita lihat soalnya dulu baru kembali ke bacaan ya. Apa kata kuncinya? Ini advantage of Sea Island cotton. Jadi itu yang kita cari di bacaan ya. Oke, ini dia pembahasannya. One of ini keyword, one advantage of Sea Island cotton. Kalimat letak keyword, Sea Island cotton was relatively easy to process by hand because its fibers were long and seeds were concentrated at the base of the flower, but it demanded a long growing season, available only along the nation eastern sea coast. Ya, jadi langsung kita cari Sea Island di situ di bacaannya. Sea Island, mana Sea Island? Gitu caranya kalau kita menggunakan teknik scanning atau skimming ya. Nih, sampai satu kalimat, biasanya sampai satu kalimat ya. Oke, nih sampai sini ya. Jadi lihat kata kuncinya apa yang diminta soal ya. Kita lihat eliminasi satu persatu untuk lebih memastikan benarnya jawaban. Yang pertama, dalam passage dikatakan bahwa fiber were long, yang mana sesuai dengan kunci jawaban B. Ya, ini ya, were long. Fiber were long berarti long fibers berarti sama ya. Kemudian kita lihat yang kedua, dalam passage dikatakan bahwa seeds were concentrated at the base of the flower, yang mana kontradiksi dengan pilihan jawaban A, abundance of seed. Oke, berarti dia kontradiksi ya. Nih, dengan yang ketiga, dalam passage dikatakan bahwa salah satu disadvantage ditandai penggunaan kata kontras. But dari Sea Island cotton ialah a long growing season, yang kontradiksi dengan pilihan jawaban C. Jadi ini juga dia kontradiksi ya. Karena adanya kata but. Dalam passage dikatakan bahwa salah satu disadvantage ditandai penggunaan kata but lagi ya. Dari Sea Island cotton ialah only along the nation eastern sea coast, yang kontradiksi dengan pilihan jawaban D. Jadi kunci jawaban yang tepat ialah jawaban B ya. Semuanya kontradiksi kecuali jawaban B yang
Yang dicarikan one advantage ya. Salah satu keuntungan ya dari island cotton, sea island cotton ya. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. The author mentioned wheat and wheat flour in line 22 in order to A. Show that American export more agricultural products than they imported. B. Show the increase in the amount of wheat products exported. C. Demonstrate the importance of cotton among American export products. D. Demonstrate that wheat farming was becoming more profitable. Ya, jadi kalau lihat soal seperti ini, kita langsung ke bacaan lagi. Kita hitung passage 22 ya. 22 di bacaan, baris ke-22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti dia sekitaran sini ya. Ya, sekitaran di sini. Ya, nih. Wheat and wheat flour. Ini dia. Sorry, ya. Wheat and wheat flour. Itu kata kuncinya. Berarti jawabannya berada di sekitaran sini saja ya, teman-teman. Tidak jauh dari sini. Jadi kita ambil dari kalimat ini sampai di sini. Coba kita lihat pembahasannya. Keywordnya wheat and wheat flour. Flour ya. Ini kalimat letak keywords in 1860. 61% of the value of American export was represented by cotton. In contrast, wheat and wheat flour compose only 6% of the value of American exports in the year. Ya, coba kita eliminasi satu persatu. Dalam passage hanya dibahas terkait bahan yang diekspor, tidak dibahas bahan yang diimpor. Ya, berarti option A itu salah ya. Option A salah. Ya, tidak dibahas import ya. Yang dibahas itu hanya ekspor, bukan import ya. Kemudian yang kedua, ini dalam passage dikatakan bahwa only 6% of the value of American exports. Penggunaan kata only menandakan tidak adanya peningkatan ya. Ini keras ya. Penekanan ya. Menandakan tidak adanya peningkatan. Informasi ini kontradiksi dengan pilihan jawaban B. Jadi ini juga tidak sesuai dengan yang diinginkan si pengarang ini ya, yang disebutkan si pengarang. Kemudian they demonstrate that importance of cotton among American export products. Kita lihat dalam passage dikatakan bahwa yang diekspor ialah 61% cotton dan 6% wheat and wheat flour. Informasi ini menandakan akan pentingnya produk ekspor cotton. Ini sesuai dengan pilihan jawaban C. Jadi jawaban C sesuai yang disebutkan oleh si pengarang ini ya. Demonstrate the importance of cotton among American export products ya. Jadi di sini penulis atau pengarang dia mendemonstrasikan pentingnya ekspor ini tadi, ekspor cotton ya. Jadi dia sesuai. Yang D, demonstrate that wheat farming was becoming more profitable. Ya. Ide ini mirip dengan pilihan B yang tidak sesuai dengan informasi dalam passage. Jadi ini tidak sesuai dengan yang ada di bacaan. Yang paling cocok adalah option C. Ya. Jadi kata kunci perlu sekali untuk menemukan dengan cepat
jawaban yang kita butuhkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10, according to the passage, the Mississippi River was A. One of the boundaries of a region where new agricultural settlement took place. B. A major source of water for agricultural crops. C. The primary route by which agricultural crops were transported. D. A main source of power for most agricultural machinery. Oke, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Kita langsung cari ya kata kuncinya. According to the passage, the Mississippi rivers was. Kita langsung cari the Mississippi rivers. Cepat-cepat, yang mana kira-kira? Ini dia, ya. Ini ada kata the Mississippi rivers. Coba kita lihat. Keyword the Mississippi rivers, ya, benar ya. Jadi kalimat letak keywords the growth of market for cotton and other American agricultural products led to an unprecedented expansion of agricultural settlement, mostly in the eastern half of the United States, west of the Appalachian Mountains and east of the Mississippi rivers. Jadi dia ambil dari, ya, usahakan kita mulai dari kalimat sampai akhir kalimat seperti ini teman-teman ya. Jadi kita langsung bisa menemukan Mississippi rivers. Nah, sekarang kita eliminasi satu persatu. Dalam passage dikatakan bahwa ada unprecedented expansion of agricultural settlement yang salah satunya terletak di Mississippi rivers. Ini sesuai dengan pilihan jawaban A ya. Jadi ini sesuai ya. Kemudian yang kedua, pilihan B terkait water source tidak disebutkan. Major source of water for agricultural crops. Jadi di sini di kalimat ini tidak ada disebutkan tentang sumber air ya. Jadi ini jelas salah. Ini according to the passage ya, berdasarkan bacaan. Jadi tidak ada ya. Berarti ini salah. Kemudian C, the primary route by which agricultural crops were transported. Ini yang ketiga, pilihan C tidak juga disebutkan. Jadi ini tidak ada juga disebutkan di sini tentang rute utama ya. Ini rute utama tidak ada juga. Kemudian a main source of power for most, coba pilihan D tidak juga disebutkan. A main source of power for most agricultural machinery. Ya, jadi tidak ada juga di sini dibahas tentang source of power ya. Machinery. Jadi jawaban terbaik ada di option ini, option A ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang teman-teman bisa ambil dari sini. Insya Allah kita akan bahas lagi latihan-latihan soal sesuai FPR lagi lainnya. Tergantung komentar, tergantung view dan like-nya. Mudah-mudahan banyak. Insya Allah kita akan lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.